Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa nurina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qalaidon walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Allahumma hamna bil Qur'an. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dan amat sangat kita harus berusaha menyadarkan ke dalam hati dan pikiran kita bahwasanya nikmat iman yang Allah berikan pada malam hari ini adalah nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini tetap diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada keluarga kita dan anak-anak keturunan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dapat bertemu dan berkumpulnya kita di tempat yang sangat sederhana ini, di dalam acara yang sangat besar, acara yang sangat istimewa, karena tidak ada lagi sesuatu yang besar dan istimewa di dunia ini kecuali urusan-urusan mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia mal'unun. Dunia itu adalah sesuatu yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terhinalah segala sesuatu yang ada di dalamnya illa kecuali zikrullah, kecuali yang ada hubungannya konektivitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat selalu harus kita sertakan. Karena syahadat itu harus ada dua isinya, yaitu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutnya syahadatain. Tanpa Muhammad Rasulullah nggak sah syahadatnya. Artinya keberadaan Rasulullah tidak bisa dipesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berselawat kepada Rasulullah adalah merupakan refleksi daripada syahadat kita kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Dan tidak ada lagi amalan setelah zikir kepada Allah yang lebih tinggi, yang paling mulia, yang paling manjur dalam setiap urusan kita, melainkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yushollu ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslim. Bersalawatlah kalian. Karena Allah bersalawat. Artinya kalau kita mampu bersalawat dengan sebenar-benarnya salawat, dengan yusallimun taslim, Allah akan jamin kehidupan kita akan diberikan keselamatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan, diberikan kenyamanan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kehidupan kita penuh dengan berbagai masalah, problematik, itu tidak lain sebabnya karena kita kurang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kita bisa bertambah kalau kita salawat kepada Rasul. Jangan pernah bermimpi kita akan ditambah iman kita oleh Allah kalau kurang salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi salawat yang bagaimana? Salawat yusalimun atas bukan di bibir, cuma hanya di musik, tapi di hati.
Karena yusalimu taslim. Itu apa? Dengan sepenuh hati. Dengan hatimu. Tapi kan tidak mungkin sesuatu nyampe ke hati kalau tidak dimulai dari mata, dari telinga, dari bicara, dari gerak-gerak yang lain. Seperti itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis kita yang kita bernisbatkan kepada nama Rasulullah SAW dengan mengharapkan cahayanya, Majelis Nur Muhammad SAW mendapatkan limpahan cahaya berkah rahmat oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya ingin mengingatkan khususnya buat diri saya dan mudah-mudahan buat keluarga dan juga yang lainnya akan nasihat-nasihat dalam bentuk atau ayat-ayat dalam bentuk kauniyah. Jadi ayat-ayat itu ada yang bentuknya kauliyah, yaitu firman-firman Allah yang dikumpul di dalam mushaf Al-Quran yang sudah kita pakai saat ini. Tapi ada lagi ayat-ayat yang bersifat kauniyah, ayat-ayat yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sekarang ini amatlah naib kalau seandainya kita menutup mata dan telinga kita dengan kejadian yang begitu banyak disodorkan kepada kita yang saat ini sangat memiris hati kita, memilukan hati kita. Yaitu peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita walaupun non jauh di sana, tapi dia bagian daripada umat Islam. Yaitu saudara kita yang berada di Gaza atau Palestina. Kita tidak boleh, walaupun kita berbeda suku dan ras bangsa, tapi sesama muslim adalah bersaudara. Apalagi kejadian-kejadian yang kita lihat itu sangat-sangat menyedihkan. Dan bahkan bangsa lain, agama lain pun peduli. Nah, kalau kita seorang muslim tidak peduli, wah ini kebangetan. Kenapa? Karena ketika kita tidak peduli, maka tidak tetap kemungkinan Allah akan menguji kita dengan ujian yang sama. Nauzubillah summa nauzubillah min. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan buat seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia, karena mayoritas adalah masyarakatnya adalah muslim. Apa yang diingatkan oleh Allah? Yang diingatkan oleh Allah tentang takdir dari Allah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup ini diisi dengan dua jenis manusia. Satu manusia yang percaya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Ini fakta yang harus kita selalu ingat sampai hari kiamat. Dan bahkan sampai Nabi pun berusaha untuk bermohon kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin berjuang berdakwah agar manusia ini semuanya beriman. Tapi apa kata Allah diingatkan di dalam Al-Quran? Di dalam surah Toha ayat 100. Aku yang menentukan mereka itu beriman atau tidak. Karena kalau aku menginginkan semua ini beriman, maka mereka akan beriman. Tapi aku tidak menetapkan untuk kehidupan di dunia ini seperti itu. Maka beruntunglah, berbahagialah kalau kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fakta yang pertama. Maka jangan kamu berpuas diri kalau kamu diberikan iman, karena kamu tidak tahu akhir hidup kamu apa. Tulisan takdir tidak ada yang tahu. Seorang kiai bisa berubah menjadi seorang yang zalim. Seorang yang zalim bisa berubah, diberi daya menjadi seorang yang alim, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ketentuan Allah bahwa adanya orang yang beriman dan tidak ada yang beriman akan selalu menimbulkan yang namanya ketidaksukaan. Ini akan selalu terjadi sampai hari kiamat. Yang pertama sekali di dalam ayat yang tadi saya bacakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walan tardu ankal yahudu walan nasara. Tidak akan pernah mereka itu suka, ridho, seneng, puas. Siapa? Yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani. Yang terutama Yahudi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang mereka itu bangsanya disebut Israel. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, punya anak Nabi Yakub. Yakub karena kebiasaannya selalu berjalan di malam hari, begadang di malam hari, maka dipanggilnya jadi Israel. Punya keturunan banyak, salah satunya Yahuda. Yang terus kemudian menjadilah banyak, menjadi suku atau menjadi ras Yahudi. Seperti itu. Artinya nggak semua orang Israel itu Yahudi. Ada keturunan Nabi Yusuf, ada keturunan Bunyamin. Ini perlu dijelaskan sedikit pada sahabat-sahabat sekalian. Nah, dari ras Yahudi inilah yang begitu sangat tidak menyukai kepada Islam, bahkan juga tidak menyukai kepada Israeliat yang lain, gitu. Termasuk Nabi Isa alaihissalam yang dikucilkan oleh mereka, yang diintimidasi oleh mereka. Ini, jadi mereka tidak akan ridho, walan pardo, tidak ridho, tidak suka, nggak puas. Hatta hingga kamu tatabi milatahum, mengikuti maunya mereka. Artinya kita harus selalu sadar, kita selalu ingat ada sebuah fakta yang seperti itu. Gitu. Dan bukan Yahudi saja, hampir semua orang yang tidak beriman akan selalu ada unsur-unsur seperti itu. Terus kalau kita ngaji ada yang nggak suka, ya wajar. Ya kan? Rasul aja nggak disukai, kan ayat tersebut begitu kisahnya. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sudahlah, kamu nggak usah memaksakan diri biar mereka suka sama kamu. Itu kata Ibnu Katsir, Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Udah, kamu fokus saja mengajak seluruh kaum muslimin untuk betul-betul fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita abaikan. Itu seperti itu. Tetapi bukan berarti jikalau mereka sudah melakukan kezoliman yang sangat zolim, kita diam saja. Tidak mau tidak mau kita juga harus peduli sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu sangat memprihatinkan apa yang terjadi. Artinya kita sebagai seorang muslim di Indonesia ini, kita harus selalu berusaha. Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman dan takwa itulah kekuatan di dalam diri kita akan timbul menghadapi berbagai macam tantangan, baik tantangan dari dalam diri kita ataupun dari luar diri kita yang digolongkan kepada kalangan orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Seperti itu. Yang diidentitaskan kepada Yahudi dan Nasrani. Seperti itu. Kenapa iman ditingkatkan? Karena dengan iman itulah yang namanya kesabaran akan meningkat. Wasta'inu bisobri wasolat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Bicara sabar, bicara keimanan. Karena tidak mungkin adanya sabar kalau tidak ada iman. Begitu juga tidak mungkin bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk kalau tidak dilandasi oleh iman dan takwa. Jadi tidak bisa sabar begitu saja, sholat begitu, enggak ada. Pasti ada landasannya iman. Iman kuncinya Rasulullah SAW. Jangan pernah berharap iman kita akan sampai ke makamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita berusaha mendekatkan, mengenalkan kepada Rasulullah SAW. Ini nggak bisa nggak. Jadi ada tobakon an tobaknya, tahapan demi tahapan. Tingkatkan iman kita agar timbullah kesabaran, meningkatlah sholat, pasti itu akan bisa menjadi penolong kita. Termasuk dalam situasi seperti ini, Rasul pun pernah mengalami kesedihan, kekecewaan atas ulahnya orang-orang yang memusuhi Islam. Peristiwanya ketika itu dia mengutus beberapa orang sahabatnya untuk mengajarkan Islam, tetapi ternyata dikhianati. Bukannya diterima sebagai utusan Rasul, justru mereka dibunuh semuanya. Hampir ada sekitar 70 orang utusan Rasul. Begitu sedihnya Rasulullah atas ulah pengkhianatan orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Nah, disitulah akhirnya Rasulullah melakukan sholat dan melakukan doa kunut nazilah selama 1 bulan berturut-turut dalam setiap sholat fardu, nggak subuh aja, setiap fardu, subuh, ya kan, zuhur, asar, maghrib, isya.
yang dilakukan di akhir rakaat, yang bermohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan dengan menghukum mereka, seperti itu. Tapi kemudian dirubah oleh Allah, doanya disuruh untuk berdoa memperkuat diri, seperti itu. Tetap Allah menurunkan hukuman kepada mereka. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bantu sahabat-sahabat dengan sekurang-kurangnya dengan doa. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan lagi? Kita harus terus meningkatkan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Islamiyah dengan siapa? Dengan orang-orang yang sama-sama cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang yang nggak cinta nggak bisa. Contohnya orang-orang munafik di zaman Rasul sudah berusaha untuk menjalin hubungan kasih sayang dengan mereka, tapi selalu saja mereka di belakang Rasulullah menikah. Itu orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Apakah di zaman sekarang ya ada? Ya lebih banyak lagi lah. Itu seperti itu. Karena Rasul itu sampel awal manusia di akhir zaman. Ada manusia yang betul-betul beriman, yang imannya paling bagus, paling kuat dibandingkan manusia-manusia yang sesudahnya. Itu. Begitu juga sampel orang-orang yang mengaku beriman padahal mereka sebenarnya di dalam hatinya nggak ada iman. Justru sebaliknya mereka merusak, mengganggu dan bahkan menikam Rasulullah dan para sahabat. Dan selalu ada seperti itu. Dengan itu bagaimana? Ya sudah cukup berhubungan baik saja, tidak perlu terlalu percaya, tidak perlu terlalu kuat. Seperti itu. Nah di zaman sekarang ini banyak manusia-manusia yang mengaku beriman, yang mengaku Islam, padahal hati mereka nggak suka sama Islam. Banyak. Itu banyak sekali. Di Indonesia lebih khusus lagi. Itu lebih banyak lagi. Sehingga walaupun banyaknya umat Islam di Indonesia, walaupun banyaknya kelompok di Indonesia, tetap saja umat Islam selalu yang terbelakang. Tetap saja banyak yang lebih menderita umat Islam. Ini sahabat-sahabat, tingkatkan ukhuwah sesama mukmin. Innamal mu'minuna dikatakan orang-orang mukmin, al-mukmin loh, bukan al-muslim, itu al-mukmin. Ayat itu lebih pasti. Itu bersaudara. Nah, banyak nanti orang yang mengaku beriman biar kita dianggap bersaudara. Tingkatkan bersaudara. Wa tasimu bihablillah. Jami'an, kuatkan itu kebersamaan kita. Sedikit tapi kalau betul-betul beriman itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik ketimbang banyak tetapi semuanya cuma nyelebuih di tengah laut. Nah, kalau kita lihat ke laut tuh banyak tuh buih-buih tuh. Banyak tapi kemudian hilang, habis gampang, banyak datangnya, banyak habis, cepat habis. Nah, seperti itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ukhuwah Islam.